Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas di hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih sepanjang malam ini Engkau telah menjaga, melindungi kami dalam peristirahatan kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami menghirup nafas-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu. Sebelum kami melangkah dengan bekerja di hari ini, di berbagai tempat pelayanan kami masing-masing, tempat pekerjaan kami masing-masing, kami akan mendengar firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu yang akan membawa kami ke jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengar firman Tuhan di pagi ini, kami minta hikmat dan roh bijaksana dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang memampukan kami dalam melakukan setiap firman-Mu, supaya kami bisa disebut sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, di pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, judul renungan di pagi ini adalah pekerjaan sebagai sarana untuk melayani. Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sebagai kewajiban rutin belaka yang harus kita kerjakan setiap hari, baik di kantor, di pabrik, sebagai seorang pegawai negeri, di toko, maupun di mana saja kita berada dalam tempat pekerjaan kita masing-masing. Kadangkala kita menganggap bahwa itu hanya sebagai satu rutinitas saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan tak jarang juga dari kita menjadikan pekerjaan itu sebagai satu beban. Sehingga ketika kita mendapat kesibukan dengan intensitas yang sangat tinggi, kita menjadi mudah marah, mengeluh, dan juga berbagai respon yang bisa kita ungkapkan. Kita bisa bersungut-sungut, kita menggerutu karena menganggap bahwa ini sebagai satu beban. Mengomel atau jengkel kepada teman kerja misalnya. Karena semua kita menganggap bahwa pekerjaan yang kita lakukan setiap hari merupakan satu rutinitas dan beban. Kita pun akan bekerja dengan setengah hati. Tidak ada pimpinan atau bos sering kita anggap sebagai kesempatan untuk santai-santai, berleha-leha, dan juga yang lain. Lalu kita pun mulai kehilangan semangat dalam bekerja. Kita malas-malas dan akhirnya bekerja juga asal-asalan. Hal ini berbeda bila kita menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai anugerah daripada Tuhan, di mana kita akan bekerja dengan tulus ikhlas, rela melayani dan tidak hitung-hitungan. Pekerjaan kalau kita anggap sebagai sarana untuk kita melayani Tuhan, maka kita tidak akan bermalas-malasan. Tapi kita tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sarana untuk kita melayani. Saudara yang terkasih, dunia ini adalah ladang Tuhan untuk kita bekerja. Bekerja bukan kutuk bagi kita, tapi ada mandat kerja yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun bentuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan, kita akan mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur kalau kita menganggap bahwa pekerjaan ini anugerah Tuhan dan pekerjaan ini merupakan ladang untuk kita melayani. Tidak ada keluh kesah, apalagi umpatan karena ketidakpuasan terhadap pimpinan atau rekan kerja. Karena kita menyadari bahwa melalui pekerjaan Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Saudaraku, dengan bekerja kita mendapatkan upah. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga memberkati kita dengan jabatan misalnya, tunjangan dan fasilitas lainnya. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus menegur keras orang Kristen yang tidak mau bekerja, bermalas-malasan saja, dan lebih suka mengharapkan uluran tangan dari orang lain, padahal usia mereka masih produktif, masih muda, otot mereka masih kuat untuk bekerja. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau siapa tidak bekerja, maka dia tidak boleh makan.
Hari ini melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita agar sebagai karyawan atau sebagai pekerja, sebagai pegawai negeri yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan selalu ingin memberi yang terbaik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kolose 3 ayat 23-24. Kita harus sadar saudara bahwa melalui pekerjaan juga segala talenta atau bakat yang ada pada kita semakin dipertajam oleh Tuhan. Jadi saudara, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan curang dan lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan memberkati kita melalui pekerjaan kita itu. Sekali lagi, bekerja bukan hanya melayani, bukan hanya di mimbar, di gereja tempat kita beribadah, tetapi pekerjaan kita itu juga adalah sarana untuk kita melayani. Selamat bekerja di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi ini kami sudah diingatkan kembali bahwa bekerja merupakan sarana untuk kami melayani Engkau. Bekerja bukan sebagai satu kutuk, tetapi bekerja adalah mandat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami menghayati pekerjaan kami dengan cara yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami kebanyakan bersungut-sungut, bermalas-malasan, tidak semangat. Tapi di pagi ini Tuhan memberi peringatan kepada kami, memberi nasihat kepada kami bahwa bekerja itu harus menganggapnya sebagai satu pelayanan. Bapa, dalam nama Yesus, di hari ini kami akan melangkah untuk bekerja dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau berikan kekuatan untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Taruh sukacita di hati kami dan ubah pola pikir kami yang salah dan pola pikir yang baru Tuhan berikan bagi kami untuk kami melihat pekerjaan-pekerjaan kami itu. Setiap orang mendengar renungan di pagi ini, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan, biarlah hidup kami hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat pelayanan pekerjaan kami masing-masing, jadikan kami berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat kasih karunia dan serta Tuhan turun atas kami semua yang bekerja di hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.